Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan urutan, kalau kita tahu enak, seperti urutan mau ke dokter, saya memberikan urutan 1, 2, 3, 4. Kalau satu tidak datang, dilompati satu yang dua, ke yang dua. Tapi Allah tidak akan melompati itu. Gitu. Begitu pas pada urutannya, ya itulah. Maka kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa memanjangkan atau memundurkan sedetik pun. Maka dari itu, maka mari bersama-sama kita dalam hal ini untuk bisa bagaimana peran kita untuk membawa kebaikan. Karena sisa hidup kita harus diisi dengan satu kebaikan-kebaikan yang sangat perlu kita ketahui bersama. Karena untuk berbuat kebaikan itu tidak mudah. Mudah diucapkan kadang-kadang, mudah diucapkan. Tapi hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa satu kebaikan yang kita lakukan itu akan membawa dampak kepada masyarakat atau kepada lingkungan kita. Begitu sebaliknya ketika kita membuat satu keonaran, kejelekan dan sebagainya juga akan membawa dampak kepada satu hal apa yang kita lakukan. Itu upaya kita berikhtiar. Semuanya hanya yang mengendalikan itu adalah Allah. Makanya kita senantiasa ingat kepada Allah. Jalannya bagaimana? Ya Asmaul Husna itu tadi untuk kita renggeng-renggengkan untuk bisa menjadikan sesuatu. Sebetulnya ini bisa dikopi kalau mau yang ada bawa itu. Asmaul Husna ini ada yang versi video semacam ini, ada yang versi MP3 bisa disetel pakai HP, bisa disetel pakai apapun media elektronik yang ada di rumah, gitu ya. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, materi ini juga saya sempat sampaikan kepada para dokter ketika halal bihalal ID, yaitu untuk bagaimana seorang dokter itu agar bersikap juga lebih membawa suatu sebagai agen pembawa kebaikan. Karena tidak sedikit dan tidak ini karena orang-orang yang sudah high begitu ininya, tingkat pengetahuannya, tingkat ekonominya maupun tingkat keberadaan posisinya itu akan menutup mata hati kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Keilmuan kita pun kadang-kadang itu akan menutup mata hati kita sendiri. Sehingga kita akan membuat orang lain tidak tahu, hanya saya yang tahu karena kita sudah S1, S2, S3, S4, S5 dan yang lain-lain ya. Itulah kadang-kadang kita, itu pengetahuan loh ya, hati-hati. Pengetahuan kita itu makin meningkat akan menjadi sedikit riak, sedikit sombong. Itulah yang jadi bahan penutup mata hati kita. Ditambah rezekinya, ditambah kaya dan kaya, makin menutup mata hati kita. Makanya ini satu hal untuk menguatkan ini bagaimana kita membawa suatu kebaikan. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Ini ada suatu teori magnet pikiran. Magnet pikiran ini apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Ini sering saya sampaikan kan. Sering saya sampaikan. Karena setiap sesuatu yang kita pikirkan itu akan muncul suatu gerakan atau ucapan. Ucapan-ucapan yang kita lakukan itu akan menyebabkan suatu perbuatan. Perbuatan-perbuatan itulah yang akan menyebabkan suatu kebiasaan ketika itu dilakukan terus-menerus. Nah, ketika pikiran itu sudah positif, keluar kata positif, bergeraknya juga positif, maka perbuatan kita juga akan positif, sikap kita juga akan menjadi positif. Begitu juga sebaliknya. Insya Allah yang hadir di sini pikirannya ini kan sudah positif. Wong nang masjid kok. Tidak tahu kalau keluar nanti.
Makanya terus keluar itu dibawa positif-positif ini. Nah inilah. Apa yang kita rasakan dalam hati itu doa kita. Sering saya katakan, khususnya ibu, itu kalau mengucapkan kepada anak-anak kita, itu mandi. Karena memang itu adalah doa dan itu menjadi sesuatu yang sangat hal yang paling kita